Perkenalkan, nama saya Evan, dan ini adalah Gravity Car. Sebenarnya, apa sih Gravity Car itu? Gravity Car sendiri merupakan mobil mainan yang ditenagai oleh gravitasi berupa beban gantung yang berada di sini. Dengan cara kerja, apabila beban ini jatuh, dia akan menarik kaitan tali di bagian belakang sini untuk ditarik ke bawah, seperti ini. Dan begitu, roda akan berputar dan mobil akan bergerak maju. Perlu diketahui sebelumnya bahwa rumus energi potensial sendiri merupakan massa dikali konstanta gravitasi dan dikali ketinggian. Sedangkan untuk energi kinetik, rumusnya merupakan setengah dikali massa dikali kecepatan kuadrat. Dan di sini saya menemukan kedua kesamaan, yaitu sama-sama massa berbanding lurus dengan kedua gaya tersebut. Di sini saya penasaran, apakah dengan mengganti massa tersebut seperti menambahkan beratnya, maka energi dan energi potensial dan kinetik akan semakin besar. Dan dari situlah saya akan mencoba dengan Gravity Car ini. Saya memiliki dua buah beban. Yang pertama ada baterai 90 gram, dan di sini juga ada baterai 90 gram ditambah alkalin 24 gram sehingga beratnya 114 gram. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang bahan-bahan terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan ada CD 12 cm diameternya dengan sumpit di tengah-tengah sini sebagai poros, dan ada sedotan, ada stick es krim, penggaris untuk ketinggian, katrol menggunakan sedotan dan sumpit, dan hanya seperti itu saja kita dapat membuat Gravity Car ini. Mudah bukan? Dan untuk alat-alat pembuatannya, saya memiliki ada solder dan ada lem tembak dan juga ada gunting. Berikut ini merupakan contoh percobaannya. Ini merupakan percobaan pertama dengan massa 90 gram. Sekarang ini merupakan percobaan kedua dengan massa 114 gram. Sekarang, mari kita hitung. Sekarang saya berada di aplikasi bernama Avidemux, di mana aplikasi ini dapat memperlihatkan frame per frame dari suatu kejadian. Contohnya seperti ini. Jadi dia akan menangkap setiap frame. Dan perlu diketahui dulu sebelumnya bahwa saya menggunakan jarak di sini merupakan ubin saya dan sekitar 40 cm pas di setiap ubinnya. Dan saya menggunakan patokan yaitu sumpit di bagian roda depan. Dan di sini bisa dilihat tangan saya sudah mulai melepas jarinya dari baterai tersebut, dan ini dicatat waktunya 0,0433 ini dimasukkan ke dalam Excel. Nah, ini berarti 0,433 second saya melepaskan di jarak 0. Dan kita melakukan hal ini seterusnya, di mana di saat ini ya, ini menyentuh garis ubin saya, sumpit di depan. Ini dicatat lagi waktunya di 1 detik lebih 709. Dan begitu seterusnya. Dan di sini juga perlu diketahui bahwa kita juga harus mencatat yang lainnya, seperti saat baterai tersebut jatuh. Nah, ya, kita mundurkan sedikit. Di saat ini, di frame tersebut, baterai sudah menyentuh lantai ya. Dan ini kita catat juga waktunya di 3186 waktu jatuh. Sekarang datanya sendiri sudah lengkap untuk rata-rata percobaan bermassa 90 gram dan juga 114 gram. Segini kita akan mulai dengan massa 90 gram yang jatuh di titik 3,109 second. Massa mobilnya 0,139 kg dengan gravitasi 9,8 meter per second kuadrat. Nah, delta H ini didapatkan dengan mengurangi tinggi dari mobil keseluruhan dengan tinggi bebannya. Di sini tinggi mobil saya adalah 0,35 meter dan untuk bebannya sendiri ada 0,02 meter atau 2 cm.
sehingga kita mendapatkan delta H-nya 0,33 meter. Massa total hanya akan ditambahkan dengan antara massa beban dengan massa mobil, sehingga kita mendapatkan 0,229 kg. Percepatan di sini didapatkan dengan persamaan yang ada di bawah ini. Sekarang saya akan menjelaskan dulu. Yang berwarna biru ini tabelnya merupakan tabel percepatan, sedangkan yang berwarna orange merupakan tabel perlambatan. Di sini persamaan ini dapat kita dapatkan dengan mengklik bagian percepatan ini, lalu klik format trendline. Di sini kita pilih polinomial dan di sini ada display equation on chart. Ini merupakan equation yang kita dapatkan. Saya akan menjelaskan satu persatu. Di bagian depan sini ada x kuadrat yaitu 0,1202 merupakan setengah dari percepatan. Jadi kita dapat mendapatkan percepatannya dengan mengkalikan itu sebanyak 2 kali. Kita tinggal 2 kali 0,1202 dan kita mendapatkan percepatannya adalah 0,2404 meter per second kuadrat. Lalu di bagian kedua, ini merupakan kecepatan awal atau V0. Jadi ini kita langsung mendapatkan V0-nya berapa. V maksimal sendiri didapatkan dengan rumus V0 plus A kali T. Berarti tinggal 0,158 ini ditambahkan dengan 0,2404 dan waktu jatuh yaitu 3,109. Dan kita mendapatkan bahwa V maksimalnya adalah 0,853 meter per second. EP seperti yang sudah dijelaskan di awal menggunakan rumus massa dikali gravitasi dikali ketinggian dan mendapatkan 0,291 Joule. EK menggunakan setengah mv kuadrat yaitu setengah dikali massa total. Sedangkan kalau EP tadi kita menggunakan massa biasa, massa beban, dan sekarang untuk EK kita menggunakan massa total. Lalu dikalikan dengan V maksimal kuadrat. Dan kita mendapatkan hasilnya adalah 0,083 Joule. Dan hasil efisiensi ini dapat didapatkan dengan EK dibagi EP dikalikan dengan 100%. Dan kita mendapatkan hasil 28,60%. Sekarang saya akan melakukan perhitungan yang sama terhadap massa 114 gram. Namun, di sini ketika saya membagi antara energi kinetik dengan energi potensialnya, saya mendapatkan hasil yang cukup mengejutkan di 40,2%. Ini merupakan hasil yang cukup tinggi ketimbang yang di atasnya. Dan saya juga cukup bingung terhadap hasil ini dengan jarak maksimal 9,1 meter. Namun ketika saya berpikir lagi, ketika awal saya mencoba dengan berharap bahwa ketika masanya saya tambah energi kinetik dan energi potensial akan bertambah. Di sini bisa kalian lihat sendiri bahwa energi potensialnya berubah dari 323 jadi 0,369, sedangkan energi kinetik dari 0,087 menjadi 0,148. Berarti terbukti bahwa eksperimen yang saya lakukan cukup berhasil, di mana massa memang sangat berbanding lurus dengan energi kinetik, begitu juga dengan energi potensial. Ini merupakan perbandingan efisiensi dengan massa 90 gram dengan beban bermassa 114 gram. Dari eksperimen tersebut, saya memiliki kesimpulan bahwa massa berbanding lurus dengan energi potensial dan juga energi kinetik. Dan ini berarti juga bahwa efisiensi berbanding lurus juga dengan massa. Ketika massa semakin besar, maka efisiensi juga semakin besar. Namun ada titik di mana ketika massanya terlalu besar sehingga gaya gesek semakin besar dan berpengaruhi terhadap EK-nya sehingga efisiensi turun. Sekian untuk eksperimen kali ini. Terima kasih.